Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di video tutorial pembelajaran akuntansi keuangan bersama aku Nurul Aini. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang aktiva tetap. Yuk kita bahas sama-sama. Pertama, kita bahas dulu apa itu aktiva tetap. Aktiva tetap adalah sumber daya berwujud maupun tidak berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, tapi bukan untuk dijual dan punya umur manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya kayak gedung, mesin, kendaraan, atau bahkan hak paten. Aktiva tetap dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama aktiva tetap berwujud seperti tanah dan peralatan, aktiva tetap tidak berwujud seperti merek dagang atau hak cipta. Yang ketiga ada aktiva tetap yang dapat disusutkan, di mana aktiva ini mengalami penurunan nilai seiring waktu dan digunakan dalam proses produksi perusahaan. Nah, penyusutan dilakukan untuk mengalokasikan biaya aktiva tetap selama masa manfaatnya. Yang keempat yaitu aktiva tetap yang tidak disusutkan. Aktiva ini tidak mengalami penyusutan karena tidak digunakan dalam proses produksi atau karena umumnya tidak kehilangan nilai seiring waktu. Selanjutnya yaitu perolehan aktiva tetap. Harga perolehan aktiva tetap adalah total biaya yang dikeluarkan hingga aktiva siap digunakan, termasuk harga beli, pajak, pengangkutan, dan pemasangan. Kalau ngomongin perolehan, kita bahas dari mana aja sih perusahaan bisa dapetin aktiva tetap ini? Nah, ada 5 cara untuk perusahaan bisa dapetin aktiva tetap ini. Yang pertama yaitu aktiva tetap yang diperoleh siap pakai. Aktiva tetap yang diperoleh siap pakai, harga perolehannya mencakup harga beli ditambah biaya-biaya seperti PPN, biaya pengangkutan, biaya pemasangan, dan biaya percobaan. Yang kedua yaitu aktiva tetap yang dibangun sendiri, di mana harga perolehannya meliputi biaya bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead yang dikeluarkan selama pembangunan sampai aktiva siap digunakan. Selanjutnya, aktiva tetap yang diperoleh melalui pertukaran, harga perolehannya ditentukan berdasarkan harga pasar aktiva yang diserahkan atau diterima, bergantung mana yang lebih wajar. Yang keempat, aktiva tetap yang diperoleh dari sumbangan, harga perolehannya berdasarkan harga pasar atau taksiran wajar dari aktiva yang diterima. Yang kelima, yaitu aktiva tetap yang diperoleh secara gabungan, harga perolehannya ditentukan berdasarkan alokasi harga gabungan yang wajar. Kita lanjut ke pencatatan perolehan aktiva tetap. Yang pertama yaitu perolehan dengan pembelian tunai. Nah, aktiva tetap yang dibeli secara tunai dicatat berdasarkan total biaya yang dikeluarkan. Contohnya, PT Pilar membeli mesin BX01 dengan rincian harga beli sebesar 100 juta rupiah, dengan PPN sebesar 10%, maka sebesar 10 juta rupiah, dengan biaya angkut 10 juta, biaya pemasangan 12 juta, dan biaya percobaan sebesar 3 juta. Maka total harga perolehan seluruhnya yaitu sebesar 135 juta. Bisa kita jurnal yaitu mesin pada debit sebesar 135 juta dan kas di kredit sebesar 135 juta. Yang kedua yaitu perolehan dengan pembelian kredit. Jika perusahaan membeli aktiva tetap secara kredit, maka yang dicatat sebagai harga perolehan adalah harga tunainya, sedangkan selisihnya dicatat sebagai beban bunga. Contohnya, PT Adit membeli kendaraan secara kredit dengan rincian harga kreditnya sebesar 115 juta, kemudian harga tunainya sebesar 100 juta, dan uang muka dibayar sebesar 25 juta. Untuk sisanya dicicil sebanyak 5 kali angsuran bulanan. Bisa kita jurnal, kendaraan sebesar 100 juta, yaitu harga tunainya di debit, kemudian beban bunganya sebesar 15 juta di debit, kemudian hutang di kredit sebesar 115 juta. Untuk catatan pembayaran pertama, yaitu sebesar 25 juta, itu dicatat dalam buku jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga, yaitu perolehan melalui pertukaran aktiva non-kas. Nah, kadangkala perusahaan memperoleh aktiva tetap dengan cara menukarkan aktiva tetap lama. Nah, dalam hal ini kita perlu membandingkan nilai buku aktiva lama dengan nilai wajar aktiva yang diterima. Contohnya, kita misalkan mesin lama dengan harga beli 150 juta dan akumulasi penyusutannya sebesar 60 juta dan ditukar dengan kendaraan baru dengan nilai 85 juta.
Kita bisa lihat nilai buku mesinnya yaitu 150 juta dari harga beli dikurangi dengan akumulasi penyusutannya sebesar 60 juta, maka nilai buku mesinnya sebesar 90 juta. Sedangkan untuk nilai kendaraan baru itu sebesar 85 juta. Nah, karena kendaraan yang diterima lebih rendah nilainya, maka perusahaan rugi sebesar 5 juta. Bisa kita lihat pada jurnalnya, yaitu kendaraan di debit sebesar 85 juta, akumulasi penyusutan kendaraan di debit 60 juta, rugi pertukaran aktiva tetap sebesar 5 juta, dan kendaraan kita kredit sebesar 150 juta. Perolehan yang keempat yaitu melalui gabungan. Jika perusahaan membeli beberapa jenis aktiva sekaligus dalam satu harga total, maka harga total itu harus dibagi proporsional sesuai dengan nilai taksiran masing-masing aktiva. Contohnya, PT Lestari membeli tanah dan bangunan seharga 450 juta. Penilaian taksiran menunjukkan di mana nilai tanah sebesar 180 juta, nilai bangunan sebesar 120 juta, dan total nilai taksirannya sebesar 300 juta. Selanjutnya untuk perhitungan pembagiannya, yang pertama yaitu harga perolehan tanah, 180 juta yaitu nilai tanahnya, kita bagi dengan total nilai taksirannya sebesar 300 juta, kita kalikan dengan harga tanah dan bangunannya sebesar 450 juta, maka didapat hasilnya sebesar 270 juta rupiah. Kita lakukan hal yang sama dengan harga perolehan bangunan, di mana harga bangunannya sebesar 120 juta dibagi dengan total nilai taksirannya sebesar 300 juta, dan kita kalikan dengan 450 juta, maka didapat hasilnya sebesar 180 juta. Bisa kita lihat pada jurnal, di mana tanah di debit sebesar 270 juta, bangunan di debit sebesar 180 juta, dan kas di kredit sebesar 450 juta. Perolehan yang terakhir yaitu diperoleh dari hibah atau sumbangan. Nah, jika perusahaan menerima aktiva tetap secara cuma-cuma, maka pencatatan dilakukan berdasarkan nilai pasar wajar aktiva tersebut. Contohnya, perusahaan menerima sumbangan berupa peralatan kantor senilai 3.500.000. Maka jurnalnya peralatan kantor di debit sebesar 3.500.000 dan modal sumbangan dikredit sebesar 3.500.000. Oke teman-teman, itu dia penjelasan tentang aktiva tetap di pertemuan pertama kita. Jangan lupa dicatat dan dipahami ya, karena di pertemuan berikutnya kita bakal lanjut ke penyusutan aktiva tetap. Kalau ada yang belum paham, boleh banget ditanya dan kita diskusikan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!